Jumlah pendatang baru diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan pada arus balik Lebaran 2022. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi kepada pendatang baru yang masuk ke ibu kota. Lalu bagaimana kesiapan Jakarta sekaligus mengantisipasi membludaknya jumlah pendatang? Kami bahas malam hari ini bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Wagub. Apa kabar? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat malam, mohon maaf lahir batin. Bapak izin. Sama-sama, terima kasih Pak Wagub sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Ini kalau kayak lirik lagu, ke Jakarta aku akan kembali, ya kan? Setiap kali libur Lebaran yang selalu dihadapi adalah bagaimana migrasi atau kedatangan dari para pendatang yang masuk ke ibu kota. Dan jumlahnya mungkin diprediksi tahun ini akan lebih banyak dibandingkan dengan 2 tahun kemarin. Bagaimana kesiapan Jakarta sendiri untuk menyambut para pendatang baru yang jumlahnya bisa saja melonjak? Yang pertama, ya, memang selama ini ya, kami tidak pernah melarang orang datang ke Jakarta. Ya. Karena Jakarta ini sebagai ibu kota, kita bersama siapapun boleh datang Jakarta. Itu kebijakan yang diambil oleh Pak Anies Sandi yang memimpin DKI Jakarta, jadi kami tidak melarang. Namun demikian, kami berharap ya, kalau ingin datang ke Jakarta untuk kepentingan apa? Kalau kepentingan bekerja, silakan saja diperbolehkan. Namun demikian, kami juga ingin semua warga tidak hanya bekerja di Jakarta, tapi juga bisa bekerja membangun kota kita masing-masing di daerah-daerah, dan juga membangun desa-desa. Kalau semua warga dari kampung, dari desa ke kota, dan nanti siapa yang membangun desa, jadi meninggalkan desa. Kita ingin semua warga ikut membangun desa. Jadi kalau desanya maju, Allah bangsa ini juga akan semakin maju. Itu harapan kita bersama. Sekalipun kami memang tidak pernah melarang orang datang ke kota atau ke Jakarta. Yang kedua, memang 2 tahun ini kan pandemi, tidak ada mudik. Nah, jadi memang kecil sekali yang datang ke Jakarta selama 2 tahun ini. Nah, tahun ini luar biasa karena peningkatan arus mudik. Jadi tentu potensi orang yang kembali ke Jakarta, selain yang mudik kembali ke Jakarta, jadi potensi orang yang datang ke Jakarta selama ini belum ke Jakarta juga diprediksi akan meningkat. Lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin lebih banyak dari tahun 2019. 2020, 2021 sangat kecil karena adanya pandemi COVID. Oke, tidak ada pelarangan untuk siapapun yang masuk ke ibu kota. Semuanya boleh datang ke Jakarta, semuanya boleh bekerja mengadu nasib di ibu kota. Tapi dengan tidak adanya pelarangan tersebut tentunya harus ada antisipasi membludaknya jumlah pendatang, karena kita tahu bahwa Jakarta sudah sangat-sangat padat, Pak Wagub, sekarang ini, kemudian juga terbentur dengan pengendalian pandemi juga salah satunya. Nah, apa upaya yang dilakukan? Tahun ini tidak ada operasi justisi yang dilakukan bagi pendatang. Apa alasannya dan bagaimana ini juga bisa membuat semuanya aman dan juga nyaman? Ya tentu harapan kita selalu melakukan himbauan, sosialisasi, dan memberikan informasi agar bisa berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mengadu nasib, sekalipun tidak dilarang. Kami ingin seluruhnya bisa juga bekerja di tempat masing-masing, di kota masing-masing, di desa masing-masing, tidak usah berbondong-bondong ke Jakarta. Karena kalau berbondong-bondong ke Jakarta, belum ada kejelasan kan apa yang ingin dikerjakan, terima di mana, bidangnya apa. Ini kami khawatir justru di Jakarta akan terlantar. Nanti sulit tinggalnya, mencari pekerjaan juga tidak semudah seperti yang diperkirakan. Jadi tentu kami berharap sekali lagi warga yang ingin Jakarta dalam rangka mengadu nasib tolong dipertimbangkan kembali, dan lebih baik bekerja di kampung, di desa, di kota kita masing-masing. Saya kira itu yang lebih baik. Upaya-upaya apa yang kita lakukan, memang tidak ada operasi justia seperti sebelum-sebelumnya. Kami melakukan informasi, himbauan, juga menyiapkan aplikasi ya bagi warga bekerja dan sebagainya. Nah, syarat-syarat
Jakarta tentu sesuai dengan tentuan bidang masing-masing atau perusahaan masing-masing. DKI sendiri tidak mensyaratkan sesuatunya sejauh memang dimungkinkan oleh perusahaan tempat bekerja itu sendiri. Nah, kami cuma minta agar seluruh warga Jakarta untuk dipertimbangkan kembali. Sejauh menurut hemat kami lebih baik kita bekerja di tempat kita masing-masing, di kampung kita masing-masing untuk membangun kampung kita semua untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik. Oke. Bagaimana atau mengapa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini begitu yakin tidak mengadakan atau menggelar operasi justisi? Bagaimana ini juga bisa mengantisipasi pendatang-pendatang mungkin yang tidak memiliki KTP? Kalau tadi mungkin Pak Wagub sampaikan ada aplikasi yang mungkin itu akan dikoordinir oleh tingkat RT dan RW. Tapi bagaimana juga bisa menjamin implementasinya di lapangan? Ya nanti akan terlihat sendiri dalam prosesnya, ya. Tentu nanti ya sekalipun belum dilaksanakan sesusia, mungkin nanti kan di Jakarta ada ketentuan masing-masing. Umpamanya 1x24 jam di Jakarta itu kalau tinggal dia harus melapor ke RT RW setempat. Kemudian nanti banyak program-program sendiri yang mengharuskan memiliki KTP Jakarta umpamanya. Tentu bagi warga yang tidak terdaftar sebagai warga Jakarta atau KTP Jakarta tentu berbeda terkait fasilitas akan dipenuhi seperti untuk kepentingan sekolah, kepentingan bantuan-bantuan lainnya. Untuk itu makanya kami minta sekali lagi, sekalipun tidak dilarang datang ke Jakarta untuk bekerja, kami menghimbau meminta warga yang ingin bekerja adonasi di Jakarta untuk dipertimbangkan kembali. Dihitung kembali, jauh lebih baik bekerja di kota masing-masing, di daerah masing-masing. Karena bekerja di Jakarta juga tidak mudah seperti yang dibayangkan. Ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, ya, justru yang terjadi orang yang bekerja, banyak juga yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Betul. Karena masalah ekonomi kita. Apalagi masih yang baru, yang bekerja saja, sulit mempertahankan, apalagi yang baru. Jadi kami minta sekali lagi, lebih baik kita membangun kampung kota kita masing-masing. Ya, Pak Wagub tadi berbicara mengenai permasalahan angka pengangguran lah. Di masa kurun waktu selama pandemi 2 tahun terakhir kan angka pengangguran di ibu kota ini cukup naik kan, cukup meningkat. Nah kalau ini tidak ada pembatasan pendatang terhadap para pendatang baru ini, artinya bagaimana kesiapan untuk memfasilitasi lapangan pekerjaan yang ada di ibu kota? Ini juga sekaligus untuk mengantisipasi bertambahnya tingkat pengangguran di ibu kota. Ya memang kami punya banyak program ya terkait masalah pengangguran. Sudah ada program-program di dinas-dinas terkait, antisipasi kami juga Pemprov mendorong agar dibangunnya usaha-usaha kerja, lapangan pekerjaan yang baik, termasuk UMKM, ya, termasuk juga pelatihan, bimbingan dan sebagainya. Jadi upaya-upaya itu terus kami lakukan. Ya. Kami minta juga dukungan kerjasama pihak swasta, semua kita berkolaborasi membangun Jakarta yang lebih baik. Dan memang pengangguran ini menjadi masalah kita, ada peningkatan sejak adanya pandemi, sekalipun belakangan ini sudah mulai berkurang karena semakin meningkatnya pergerakan perekonomian, lapangan pekerjaan semakin terbuka kembali seperti sebelum pandemi, tentu sekarang semakin berkurang jumlah pengangguran yang ada. Nah, tentu harapan kita sampai di masa arus balik mudik ini, kemudian justru berbondong-bondong datang lagi orang dari berbagai daerah ingin mengadu nasib di Jakarta, dan ini memang dikhawatirkan dapat menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran. Ya. Namun kami tidak bisa melarang orang datang ke Jakarta karena itu menjadi hak. Tapi nanti ada beberapa upaya lah, termasuk Justisia juga nanti itu akan kami pertimbangkan ke depan, apakah nanti akan dilakukan atau tidak. Sejauh ini memang kebijakannya belum dilakukan operasi Justisia terkait dengan warga yang datang ke Jakarta. Tentu kami minta semua yang datang ke Jakarta ya harus punya identitas, sampai nanti tidak punya KTP dan sebagainya. Dan harus jelas tinggal di mana, dengan siapa, apa yang diurus, bekerja di mana dan sebagainya. Supaya Jakarta justru lebih baik lagi ke depan.
Oke, jadi terkait dengan operasi justisi juga masih akan terus dipantau bagaimana pergerakannya ya terkait dengan pendatang baru ini ya Pak Wagub ya. Selain mewaspadai tentunya angka pengangguran, yang juga patut diwaspadai adalah penularan COVID-19 ketika kita tahu mobilitas warga sangat tinggi dengan kedatangan atau masuknya para pendatang dari luar kota. Artinya potensi penularan COVID-19 pun juga ada di depan mata. Kesiapan Pemprov DKI sendiri untuk mengantisipasi melonjakan kasus, sekarang tren kasusnya cukup normal, cukup terkendali. Nah, jangan sampai ketika setelah ini kasusnya naik lagi, Pak Wagub. Ya, itu juga memang menjadi perhatian kita bersama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibantu TNI Polri dan semuanya. Sekarang yang menjadi perhatian kita adalah samping tadi arus balik yang mungkin dapat semakin tinggi, ya kita bersyukur sampai hari ini tidak terjadi kemacetan yang luar biasa. Seperti tahun sebelumnya ada peningkatan yang lebih baik. Yang kedua tentu yang menjadi perhatian jangan sampai nanti kita yang datang ke kampung membawa COVID ke kampung, atau yang dari kampung kita kembali ke Jakarta membawa COVID ke Jakarta atau virus corona itu sendiri. Itu juga menjadi perhatian. Untuk itu memang yang dapat kami lakukan adalah terus memberikan perhatian agar semua, sekalipun sekarang tahun ini pemerintah pusat telah memberikan kesempatan perbolehkan mudik, juga diminta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu juga kami lakukan ya. Sudah ada kebijakan pemerintah pusat yang sangat baik, Satgas Pusat, yaitu wajib vaksin ke booster. Ini juga satu upaya kita untuk dapat mengurangi penularan penyebaran COVID itu sendiri. Mudah-mudahan ini cukup efektif. Kita akan lihat dalam 1, 2, 3 minggu ke depan apakah arus balik ini juga diikuti dengan adanya peningkatan penularan COVID. Tentu harapan kita bersama, sekalipun adanya lebaran, berharap tidak diikuti dengan adanya peningkatan penularan. Itu harapan kita bersama. Dan untuk itu kami selalu mengingatkan agar semuanya tetap melaksanakan kesehatan yang ketat, seperti cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Pak Wagub, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam Mbak Tiffany semuanya.